First blood. Double kill. Triple kill. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, marilah kita renungkan satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Ar-Rum ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله Triple kill. فأولئك هم المضعفون. Dan harta yang kalian berikan dalam bentuk riba agar kalian bisa melipat gandakan harta itu di sisi manusia, maka harta itu sama sekali tidak berlipat ganda di sisi Allah. Sedangkan harta yang kalian berikan dalam bentuk zakat atau infak, di mana kalian mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan balasan berlipat ganda, atau mereka itulah orang-orang yang hartanya dilipat gandakan. Sadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita yang senang melipat gandakan harta lewat investasi, First double kill. riba, lewat transaksi-transaksi yang mungkin tidak halal di dalam syariah, maka Allah menawarkan satu transaksi, satu sistem yang bisa Triple melipat kill. gandakan harta kita lebih dahsyat daripada sistem riba. Apa itu? Zakat, infak, sedekah, wakaf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jadi teringat kepada kisah Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan datang kepada Nabi SAW di hari saat Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat, siapa yang ingin membantu agama Allah dengan hartanya ketika terjadi perang Tabuk. Maka tiba-tiba Utsman datang dan membawa 1000 dinar di dalam pangkuannya. Itu 1000 dinar, angka yang sangat besar, dan itu jumlahnya miliaran rupiah kalau sekarang. Dia datang membawa 1000 dinar yang dibawa dalam pangkuannya, lalu dia duduk di depan Nabi dengan tersenyum meletakkan 1000 dinar itu di pangkuan Nabi, sehingga Nabi SAW tersenyum dan memandang Utsman bin Affan dengan wajah bahagia sambil mengatakan, "Ghafarallahu laka ya Utsman, ma asrarta wa ma a'lanta wa ma akhfaita wa ma huwa kainun ila an taqumas sa'ah." Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu semua wahai Utsman, terhadap apa yang engkau sembunyikan, apa yang engkau tampakkan, apa yang engkau rahasiakan, atau apapun yang terjadi di muka bumi sampai terjadi hari kiamat, Allah mengampuni dosa-dosamu. Ini adalah doa Nabi kepada Utsman. Ternyata ketika Utsman memberi 1000 dinar, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan ampunan dosa seumur hidup, seumur dunia, sampai terjadi hari kiamat. Semua dosanya yang tampak dan yang tersembunyi, yang dirahasiakan atau yang dinyatakan. Ini menunjukkan bahwa tidak akan rugi orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak akan rugi orang yang memberikan hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah motivasi kita dalam membela agama Allah dan dalam menegakkan syariat Allah. Kita semuanya berusaha untuk berikhtiar, punya saham di dalam tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ada yang memberikan tenaganya, ada yang memberikan fikirannya, ada yang memberikan hartanya, ada yang memberikan ilmu dan hikmahnya. Semua yang kita berikan nanti akan Allah balas dengan berlipat ganda. Maka proyek membangun pesantren pemuda
yang saya tawarkan kepada teman-teman semuanya yang berawal dari sebuah masjid, karena kita tidak menawarkan area lain, kita hanya menawarkan wakaf, masjid, dan beberapa tempat untuk belajar. Karena kalau area yang lain yang ada pasarnya, ada tempat kegiatan-kegiatan anak mudanya, itu bentuknya adalah ruang publik dan kita akan membuka investasi, bukan wakaf. Kalau wakaf hanya untuk rumah Allah, wakaf hanya untuk tempat belajar anak-anak muda untuk lebih mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan kita tawarkan kepada teman-teman dengan 500.000, bisa lipat ganda, bisa lebih ataupun kurang walaupun kita memprogramnya dengan angka 500.000. Mudah-mudahan tawaran ini adalah bukan dari saya, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini amanah dari teman-teman untuk saya, untuk teman-teman pemuda hijrah, untuk anak-anak muda yang sedang bergerak dalam dunia dakwah. Semoga kita akan insya Allah komitmen dengan amanah ini, membangun masjid, membangun tempat belajar anak muda, menjadikan itu sebagai amal solih, tempat kegiatan positif, tempat ibadah, tempat belajar, tempat zikir, tempat itikaf, dan pastinya ini tempat merangkul semua anak muda menjadi pusat peradaban anak muda. Dan dalam ayat yang lain di surat Sof, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sebuah akad dakwah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah. Bagaimana cara kita menjadi penolong agama Allah? Maka diberikan contoh oleh Allah di dalam ayat itu. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, man ansari ilallah. Seperti ketika Isa bertanya kepada hawariyin, siapa yang akan menolong saya di sisi Allah atau di jalan Allah? Lalu hawariyun menjawab, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Sehingga dengan akad ini orang-orang hawariyun menjadi penolong Nabi Isa alaihissalam dalam menegakkan agama Allah. Inilah akad dakwah. Ketika seorang ulama bertanya kepada umat, bertanya kepada orang kaya, bertanya kepada orang-orang yang punya potensi, man ansari ilallah, siapa di antara kalian yang ingin menolong saya di jalan Allah? Maka jawaban kita sebagai murid, jawaban kita sebagai umat, jawaban kita sebagai orang-orang yang Allah amanahi harta, pikiran, ide, gagasan, potensi, kreativitas, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong engkau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya kepada teman-teman, karena saya seorang dai, saya belajar agama di Kairo, saya ingin membuat sebuah gerakan dakwah anak muda, man ansari ilallah. Siapa di antara teman-teman yang mau menolong saya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala? Maka saya tunggu teman-teman yang ingin berinfak. Saya mengajak teman-teman yang punya kreativitas, sebagaimana pemuda hijrah selama hampir 5 tahun ini, alhamdulillah bisa memberikan beberapa karya-karya dakwah untuk anak muda. Itu tidak terlepas dari support teman-teman yang ada di balik layar, teman-teman yang ada di dalam komunitas pemuda hijrah. Ada videografer, fotografer, video editor, ada teman-teman kreatif, ada teman-teman yang di event. Ada banyak potensi yang mensupport dakwah ini, sehingga akhirnya alhamdulillah dakwah ini bisa memberi manfaat untuk anak muda di seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi di seluruh dunia. Yuk kita sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengidolakan Abdurrahman bin Auf, kalau kita mengidolakan Utsman bin Affan, maka coba kita buktikan bentuk pengidolaan kita dengan meniru kebaikan mereka. Walaupun mungkin belum persis, tetapi kita sudah mencoba untuk meniru dan menyerupai mereka. Barakallahu fiikum. Double kill.